Kamu masih di sini, tapi kadang kamu juga nggak tahu untuk apa. Kamu tetap bangun, tetap kerja, tetap senyum, meski di dalam kamu ngerasa kosong. Bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu udah terlalu kuat untuk waktu yang lama. Viktor Frankl juga begitu. Dia masih hidup, tapi bukan karena dia tahu harus kemana. Dia tetap jalan karena berhenti pun gak menjawab apa-apa. Dan perjalanan itu terjadi di tempat paling gelap yang pernah diciptakan manusia, di kamp konsentrasi Nazi. Sebelum dunia hancur, Viktor Frankl hanyalah seorang pria muda yang mencintai kehidupan dan pertanyaan. Ia tumbuh di Wina, belajar psikiatri, manusia, mengajar, mencintai. Ia tidak hidup untuk menjadi pahlawan. Ia hanya ingin membantu orang menemukan alasan untuk tetap hidup. Setiap pasien datang kepadanya bukan karena sakit jiwa, tapi karena jiwa mereka hilang maknanya. Dan ia percaya jika seseorang tahu untuk apa ia hidup, ia bisa menanggung hampir segalanya. Tapi kalimat itu belum teruji. Di usia 37 tahun, Frankl menyerahkan manuskrip buku pertamanya kepada rekannya. Lalu ia naik ke dalam gerbong bersama istrinya dan orang tuanya, dikirim ke dalam kamp konsentrasi Nazi, tempat paling gelap di masa itu, Theresienstadt. Tidak ada waktu untuk menangis, tidak ada janji akan kembali, hanya suara roda besi di atas rel dan tubuh-tubuh yang belum tahu bahwa ini bukan perjalanan, tapi penghilangan identitas. Dari seorang psikiater dengan pena di tangan, Frankl segera menjadi tahanan dengan angka di lengan. Dan sejak hari itu, dunia tidak lagi menjawab pertanyaannya, hanya menyisakan rasa hampa yang belum punya nama. Hari-hari pertama di camp tidak terasa seperti mimpi buruk, karena mimpi masih punya batas. Ini sama sekali tidak ada batas. Waktu berhenti, matahari terbit tapi tidak pernah membawa harapan. Malam datang tapi tidak memberi istirahat. Tidak ada tanggal, tidak ada kalender, tidak ada cermin untuk memastikan bahwa kamu masih kamu. Frankl kehilangan ibunya tak lama setelah tiba. Ayahnya menyusul beberapa minggu kemudian. Istrinya dikirim ke kamp lain. Tak pernah terdengar lagi keberadaannya. Dalam hitungan bulan, semua yang membuat hidupnya utuh hilang. Dan dirinya sendiri pernah ikut menghilang. Bukan mati, tapi seperti tenggelam dalam kabut sunyi. Nama diganti dengan nomor angka. Pakaian diganti dengan seragam. Ruang pribadi diganti dengan lantai dingin dan tumpukan tubuh. Yang kamu makan bukan lagi makanan, tapi sisa. Yang kamu dengar bukan lagi suara, tapi perintah. Yang kamu rasakan bukan lagi emosi, tapi beban. Dan Viktor Frankl yang dulu membantu orang mencari makna hidup, kini harus menjawab satu pertanyaan yang lebih kejam. Masihkah aku manusia jika dunia tidak memperlakukan aku seperti itu? Frankl tidak berteriak, tapi seluruh tubuhnya berteriak dalam diam. Ia tidak pernah menulis tentang ingin mati, tapi jika kamu membaca tulisannya pelan-pelan, kamu bisa merasakan. Ia sedang berbicara dari seseorang yang kehilangan alasannya, tapi tetap berjalan. Setiap pagi, peluit membangunkan tubuhnya, bukan untuk hidup, tapi untuk berdiri, untuk dihitung, untuk bergerak seperti mesin yang rusak tapi masih dinyalakan. Hari demi hari berjalan tanpa isi. Frankl melihat orang-orang perlahan melepaskan harapan, bukan dengan bunuh diri, tapi dengan membiarkan diri mereka membeku di malam hari tanpa selimut, tanpa doa. Lebih mudah mati tanpa harapan daripada hidup tanpa arah. Frankl tahu itu. Ia juga nyaris kehilangan arah. Tapi ada satu hal yang menahannya, kesadaran kecil bahwa rasa sakitnya belum selesai bicara. Ia menolak percaya bahwa semua ini sia-sia, bukan karena dia yakin akan selamat, tapi karena dia tahu, kalau aku bisa merasakan ini, mungkin artinya aku masih hidup. Dan selama rasa itu ada, meski samar, ia memilih untuk bertahan. Kamu tidak harus membunuh untuk merasa bersalah. Cukup bertahan. Saat semua orang yang kamu cintai tidak selamat, tapi kamu masih ada di sana, Frankl tahu betul rasa itu. Ia melihat teman-temannya jatuh satu persatu. Ada yang mati karena penyakit, ada yang menyerah di tengah malam, ada yang dibawa tak pernah kembali. Dan ia tetap di situ, berdiri, bernapas, diam. Ia lalu mulai bertanya, kenapa bukan aku? Padahal mereka lebih kuat, lebih baik, lebih layak. Itulah rasa bersalah paling sunyi, masih hidup ketika yang lain telah pergi. Bertahan jadi beban, bukan kemenangan. Setiap gigitan roti terasa seperti pengkhianatan.
Setiap gigitan roti terasa seperti pengkhianatan. Setiap malam yang dilewati terasa seperti hutang yang tak akan pernah bisa dibayar. Frankel tidak melarikan diri dari rasa itu, tapi ia juga tidak menguburnya. Ia hanya menyimpannya di dalam ruang paling kecil di hatinya dan membiarkannya tetap ada. Karena terkadang yang membuat kita menjadi manusia bukan kekuatan, tapi kesedihan untuk tetap merasa meski sakitnya tidak pernah selesai. Frankel menyadari sesuatu, bukan dari buku, bukan dari kuliah, tapi dari titik terdalam penderitaannya. Makna tidak selalu ditemukan. Kadang makna harus diciptakan dari dalam luka. Tidak semua orang bisa bertahan karena harapan besar. Beberapa bertahan hanya untuk melihat matahari satu kali lagi. Beberapa bertahan demi membayangkan orang yang mereka cintai, walau mungkin sudah mati. Frankel menyaksikan sendiri, tahanan yang lebih kuat secara fisik bisa menyerah lebih cepat daripada mereka yang punya alasan kecil untuk bertahan. Sebuah surat yang belum sempat dikirim, seorang anak yang belum sempat dipeluk, sebuah kalimat yang ingin disampaikan sebelum mati. Dan dari serpihan-serpihan itu, ia mulai membentuk gagasan bahwa manusia bisa menanggung segala macam penderitaan asal ia tahu apa itu. Tengah rasa lapar, ketakutan, kehilangan, Frankel menyimpan satu tekad. Kalau hidupku tidak bisa bahagia, maka biarkanlah hidup ini menjadi berarti. Dan dari momen itulah ia tidak hanya bertahan sebagai tubuh, tapi mulai hidup kembali sebagai kesadaran. Apa itu kebebasan? Banyak orang mengira itu soal pintu terbuka, pilihan banyak, hak yang dijamin. Tapi di dalam kamp konsentrasi Nazi tidak ada semua itu. Tidak ada pintu yang bisa kau buka sendiri. Tidak ada pilihan, tidak ada suara. Tapi justru di sanalah Frankel menemukan definisi baru. Antara stimulus dan respon ada ruang. Dan di ruang itulah kebebasan manusia dilahirkan. Ia tidak bisa mengontrol penjaga, tidak bisa memilih makanan, tidak bisa menghindari kerja paksa, tapi ia bisa memilih bagaimana merespon. Saat dihina, ia tidak membalas dengan dendam. Saat dipukuli, ia tidak membenci. Saat kehilangan, ia tidak meratap, ia mencatat dalam pikirannya. Karena ketika kamu tidak bisa mengubah keadaanmu, satu-satunya hal yang bisa kamu ubah adalah dirimu sendiri. Dan disitulah kebebasan sejati hidup, bukan di luar tubuhmu, tapi di dalam cara kamu menjawab dunia. Meski dunia memperlakukanmu seperti debu, Frankel tidak merasa bebas secara fisik, tapi ia tahu batinnya tidak bisa dijajah tanpa izinnya. Dan itu adalah bentuk perlawanan yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Beberapa tahun kemudian, Frankel selamat, tapi tidak ada perayaan, tidak ada pelukan yang menunggu, tidak ada rumah yang bisa ditinggali, tidak ada meja makan tempat ia bisa berkata, "Aku kembali." Dunia tetap sibuk dengan dirinya sendiri, dan ia hanyalah penyintas di antara orang-orang yang sudah lupa bahwa perang pernah membunuh segalanya. Istrinya telah tiada, teman-temannya hilang, kota Wina yang dulu ia kenal kini jadi bayangan yang dingin. Ia kembali bukan sebagai pahlawan, bukan juga sebagai korban. Ia hanya manusia yang membawa banyak luka dan sedikit harapan. Dan luka itu tidak diminta simpati, ia hanya ingin dituliskan. Frankel tidak langsung kuat, ia tidak langsung bangkit. Ia sempat terdiam lama, bertanya pada dirinya sendiri, apa yang tersisa dariku yang masih bisa bermanfaat bagi dunia? Jawabannya tidak datang dari luar, tidak dari pengakuan, tidak dari harta. Jawabannya datang dari satu titik sunyi, tinta kertas, dan kesediaan untuk membuat lukanya berguna. Frankel tidak menulis buku untuk terlihat bijak. Ia tidak menulis untuk motivasi. Ia menulis karena tidak ingin membiarkan jiwanya diam terlalu lama. Tulisan itu bukan karya ilmiah. Itu adalah napas panjang dari seseorang yang sudah hancur, lalu perlahan menyusun kembali dirinya. Man Search for Meaning. Bukan tentang teori, bukan tentang heroisme, tapi tentang kebenaran kecil yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah nyaris hilang.
kamu bisa kehilangan semuanya, tapi kamu tidak pernah kehilangan hakmu untuk memilih makna dari semua itu. Frankl menulis dengan suara yang sunyi, tapi siapapun yang membacanya akan merasa sedang bicara dengan dirinya sendiri. Bukan nasihat, tapi pantulan. Ia tahu banyak orang di luar sana tidak berada di camp, tapi tetap hidup seperti tahanan, terjebak dalam rutinitas kosong, menyimpan rasa bersalah, dan bertanya setiap malam, semua ini buat apa? Dan buku itu tidak menjawab dengan logika. Ia hanya menyodorkan satu cahaya kecil, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani. Dan kamu yang masih di sini, sekarang aku bicara dengan kamu. Kamu yang gak pernah cerita ke siapapun betapa beratnya bangun pagi. Kamu yang tetap hadir di kantor, di rumah, di keramaian. Padahal rasanya kamu sudah gak benar-benar di sana. Kamu gak jatuh. Kamu juga gak tahu lagi apa artinya berdiri. Kamu gak menyerah. Tapi kamu juga gak ingat lagi apa yang sedang kamu perjuangkan. Mungkin kamu juga nggak tahu kenapa kamu masih bangun setiap hari, tapi kamu tetap bangun. Mungkin kamu nggak tahu lagi harus berharap pada apa, tapi kamu tetap berharap meski nggak kamu akui. Kamu nggak kehilangan seseorang, tapi kamu tahu ada sesuatu dalam dirimu yang hilang. Dan kamu belum tahu bagaimana menemukannya kembali. Frankl juga begitu. Ia hidup karena ia tidak mau mati sebelum ia memberi makna pada lukanya. Dan kamu pun bisa begitu. Bukan karena kamu harus kuat, tapi karena kamu masih di sini. Dan selama kamu masih di sini, kamu masih bisa memilih untuk memberi makna, bahkan dari rasa yang paling kosong. Kamu masih di sini. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kelemahan. Itu juga bukan tanda kamu gagal pulih. Itu adalah bukti bahwa sesuatu dalam dirimu belum selesai. Dan mungkin justru dari sinilah maknanya dimulai. Viktor Frankl kehilangan segalanya. Ia tidak tahu arah, ia tidak punya tempat pulang, tapi ia tetap hidup. Dan di tengah hidup yang sepi, dingin, dan tidak adil itu, ia memilih satu hal. Aku tidak tahu kenapa aku masih hidup, tapi kalau aku masih hidup, maka hidup ini harus punya makna, meski aku belum tahu bentuknya. Kamu pun bisa begitu. Kamu nggak harus tahu jawabannya sekarang. Kamu nggak harus sembuh malam ini. Kamu nggak harus kuat setiap hari. Tapi kalau kamu masih bisa dengar kalimat ini, kalau kamu masih bisa diam dan membiarkannya masuk, itu artinya kamu masih di sini. Dan itu sudah sangat cukup.